akan fokus ke input Shiny widget, yaitu adalah select box yang ini. Nah, di sini. Nah, select box ini nanti akan kita gunakan untuk memilih variabel seperti itu. Nah, sebenarnya ini bebas mau pakai yang mana, hanya saja lebih mudah yang ini. Lanjut, kita kembali ke R, kanvasnya. Nah, tempat kita melakukan input di sidebar panel. Nah, di sini kita akan mengisinya dengan argumen select input. Nah, teman-teman bisa mengkopinya dari RShiny app yang sudah jadi, RShiny app day one. Nah, untuk mempersingkat waktunya biar tidak usah mengetiknya. Nah, ini bisa teman-teman copy yang bagian ini. Nah, ini kita copy ke sini. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian di bagian atas nih ada data untuk input. Nah, ada namanya list pilihan names data fix. Nah, ini juga kita copy, kita samakan saja dulu. Saya taruh di atas. Nah, apa sih list pilihan ini? List pilihan ini adalah untuk memunculkan list variabel dari data suplai makanan tadi. Nah, ini jika kita jalankan list pilihan. Nah, di sini muncul keseluruhan variabel, list variabelnya kayak gitu. Nah, di mana pilihannya ini akan kita masukkan kepada select input atau select box-nya. Nah, kayak gini. Nanti drop down di bawahnya ini itu adalah berupa variabel-variabel di data tadi. Nah, ini choice 1, choice 2, choice 3 ini akan berubah menjadi nama-nama variabelnya. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang kesulitan sama juga bisa menggunakan bantuan F1 ya, help. Nah, ini select input F1. Nah, untuk argumen pertama itu ada input ID. Jadi di sini ada nama pilihan 1. Nah, pilihan 1 ini adalah input ID untuk select input yang pertama. Jadi jika kita nanti ingin memanggil select input ini ke dalam server, nah dia namanya itu adalah pilihan 1 seperti itu. Nah, kemudian label. Label ini apa? Label ini adalah tulisan di atas select inputnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat tulisan select box di sini ya. Nah, select box ini adalah labelnya kayak gitu. Nanti bisa dilihat pas kita prakteknya. Nah, saya buat pilih di bawah ini. Bisa diganti juga mungkin. Pilih variabel gitu aja. Saya rubah aja. Variabel. Nah, terus ada choice. Nah, choice ini apa? Choice ini adalah pilihannya tadi. Nah, di sini kan pilihannya choice-nya ada choice 1, choice 2, choice 3 di contoh ini. Nah, itu kita kan ingin membuatnya dengan list variabel ini ya, yang sudah kita lakukan. Nah, di sini bisa ditaruh di choice-nya ini adalah list pilihan. Nah, hasil yang di atas tadi. Nah, kemudian ada argumen selected juga. Apa itu selected? Nah, selected ini secara default choice ini jika tidak diberikan selected, dia tidak akan memilih apa-apa seperti itu. Nah, ketika dimasukkan selected variable alcoholic beverage yang ini dan fish seafood yang ini, nah dia akan otomatis memilih variabel ini sebagai inisiasi awal di select input tersebut, kayak gitu. Nah, terus ada juga yang terakhir yang cukup penting juga, ada yang namanya multiple sama dengan T besar atau true. Nah, artinya bahwa select input ini bisa memanggil lebih dari satu variabel, kayak gitu. Nah, kalau di contoh ini kan hanya bisa satu saja ya. Nah, di contoh yang kita buat ini bisa memunculkan lebih dari satu variabel. Nah, jika kita jalankan, nah ini saya jalankan. Nah, di sini muncul select input atau select box yang sudah kita buat. Nah, di sini seperti yang saya jelaskan tadi, selected-nya itu secara default memilih variabel alcoholic beverage dan fish seafood kayak gitu. Nah, di sini juga kita bisa memilih variabel lainnya kayak gini. Nah itu tadi select input ya. Nah, jika seperti ini. Nah, selanjutnya saya kembali lagi ke modul. Kita akan menampilkan plot ya. Tadi kan kita sudah membuat plot korelasi ya.
atau korelogram, plot matriks korelasi tadi. Nah, kita akan menampilkannya di aplikasi AirShiny yang sudah kita buat tadi. Nah, kayak gitu. Gimana caranya? Nah, caranya pertama saya jelasin dikit dulu. Jika kita ingin menampilkan plot, kita akan fokus kepada dua fungsi ini. Ada yang namanya render plot dan plot output. Nah, render plot ini apa? Render plot ini adalah tempat kita memproses plot. Nah, jadi kan kita tadi sudah membuat codingan untuk plot korelasi ya, yang ini. Nah, ini data visualization yang korelogram ini. Nah, ini nanti akan kita taruh di render plot ini. Yaitu adalah tempat untuk memprosesnya. Kemudian, jika kita melakukan render plot, maka pasangannya itu adalah plot output. Nah, apa itu plot output? Plot output ini adalah tempat kita untuk mengeluarkan atau menampilkan, lebih tepatnya menampilkan hasil dari proses yang sudah dilakukan oleh render plot tadi. Nah, kayak gitu. Nah, perlu diketahui bahwa render plot ini nanti akan terjadi di server. Nah, seperti contoh ini ada fungsi render plot. Nah, ini akan terjadi di server. Sedangkan plot output ini akan terjadi di UI, seperti itu, user interface. Nah, kita akan taruh di sini. Oke, mungkin langsung kita praktekkan saja. Nah, di sini saya akan membuat main panelnya dulu. Saya akan tambahkan plot output. Nah, seperti contoh di modul tadi. Nah, ini saya tap. Nah, kemudian ada argumen output ID. Nah, output ID-nya apa? Namanya. Nah, itu kita sesuaikan dengan modul saja. Di sini output ID-nya sama dengan ini underscore plot. Nah, bisa kita tuliskan dengan cara menggunakan petik 2 ini underscore plot. Nah, di sini nanti dalam kita melakukan pemanggilan di server, nah kita menggunakan ID ini plot. Nah, di mana tiap kita melakukan ini, output ID ini kalau kita mau menambahkannya lagi itu tidak boleh sama. Nah, jadi harus unik. Nah, namanya juga ID, itu harus unik gitu lah. Seperti itu. Nah, di sini di server kita akan membuat render plotnya. Nah, ini teman-teman bebas ya mau misalnya spasinya banyak atau indennya, maksudnya kedalamannya bebas ya. Nah, kalau di R dia tidak berpengaruh seperti itu. Kalau bahasa pemrograman lain ya berpengaruh. Cuman kalau di R dia nggak berpengaruh. Mau kedalamannya sampai sini juga nggak apa-apa. Nah, ini langsung aja. Nah, kita tadi kan plot output ID-nya ini plot ya. Mungkin kita bisa ngetik dulu output. Nah, di sini inputnya menggunakan argumen input, terus output. Nah, di sini outputnya saya buat output. Nah, kenapa output? Karena kita ingin mengeluarkan plot ya. Nah, di sini terus cara penulisannya diberi $. Kemudian plot apa yang dari UI yang ingin kita keluarkan. Nah, itu di sini kita akan menulisnya ini plot. Nah, di sini kita juga sama menulisnya ini plot. Hanya saja tidak diberi tanda petik 2 seperti itu. Nah, ini jika kita jalankan. Nah, ini sama dengan dulu ya, sama dengan. Terus kita tulis fungsi render plotnya untuk memproses plotnya. Nah, jangan lupa setelah kurung, fungsi render itu harus diberi kurung kurawal seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini jika kita jalankan, nah, jika kita jalankan akan muncul tampilan seperti ini. Nah, tampilan ini tidak menghasilkan apa-apa. Kenapa? Karena di dalam pemrosesan render plot itu tidak ada yang diproses. Nah, bisa dilihat di dalam kurung kurawalnya ini kan kosong ya. Itu artinya tidak ada proses apa-apa seperti itu. Makanya dia kosong kayak gitu. Nah, caranya mungkin bisa kita isi dengan biar prosesnya bisa berjalan. Di sini kita bisa isi dengan coding coding plot korelasi yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, kayak gitu. Ini bisa di-copy saja. Ini di bagian data visualization. Nah, ini copy. Ini sudah saya kasih pembatas ya, biar ngopinya rekan-rekan semua lebih gampang, lebih mudah. Nah, hanya sebatas ini saja. Ini saya copy. Bentar, ini yang atas nggak usah. Nah, ini saya copy ke sini. Nah, yang fungsi core.mtest ini nggak usah ya, dihapus saja.
Karena sebelumnya kan sudah kita jalankan. Nah, ini nggak usah. Terus core plotnya kan ada 2 kali nih, pilih salah satu saja. Ini saya hapus baris yang terakhir mungkin. Nah, ini saya hapus. Ini saya rapikan lagi biar lebih rapi. Nah, seperti ini. Kalau ini kepanjangan bisa di-enter. Nah, kalau codingnya kepanjangan, barisnya kepanjangan maksudnya itu bisa di-enter saja, tidak bakal berpengaruh. Hanya saja yang berpengaruh tuh kurung-kurungnya. Jadi kalau kurungnya kita hilangkan satu, nah seperti contoh saya ini, maka di R tuh otomatis akan muncul tanda silang seperti ini. Artinya di salah satu di baris ini kekurangan tanda kurung seperti itu. Makanya muncul tanda silang-silang seperti ini. Nah, ini saya balikkan lagi. Nah, seperti ini. Nah, jika kita jalankan di app ini nanti akan muncul hasilnya. Nah, kayak gitu. Nah, bisa dilihat di sini muncul plot hasil korelasi yang sudah kita buat tadi. Nah, hanya saja inputnya itu select inputnya atau select box-nya itu tidak berpengaruh ya. Nah, ini jika saya pilih, nah ini nggak berpengaruh. Kenapa? Karena padahal dia sudah memprosesnya. Nah, karena inputnya di sini itu belum berupa list variabel, list pilihan atau choice yang diinputkan oleh select input seperti itu. Makanya di render plot ini dia hanya memproses keseluruhan data. Nah, seperti contoh di sini. Nah, ini dia menampilkan keseluruhan data. Data fix min 1 ini maksudnya jadi kan data kita sebentar bikin biar lebih jelas. Nah, di data kita tadi kan ada variabel country ya. Nah, ini country ini saya hapus. Nah, cara memanggilnya seperti ini, min 1. Kenapa min 1? Karena dia ada country ini ada di kolom pertama. Nah, kolom pertamanya itu saya tambahkan tanda negatif atau minus. Nah, ini untuk menghapus. Artinya saya tidak memilih selain semua ini country-nya hanya saja dihilangkan gitu maksudnya. Nah, saya menghilangkan kolom country. Selainnya saya pilih seperti itu. Nah, di sini agar mau berjalan select inputnya sesuai dengan variabel yang kita pilih. Nah, di sini min satunya ini, nah di sini kan ada min 1 ya. Min 1 ini bisa kita inputkan select inputnya dengan ID yang sudah kita buat. Nah, caranya gini. Input, nah ini mungkin saya agak pelan saja. Input, terus tanda dolar. Kemudian di sini input ID-nya itu adalah pilihan 1. Nah, P-nya besar ya. Perlu diperhatikan juga di sini di R sensitif sekali dengan huruf besar huruf kecil. Nah, P-nya besar pilihan 1. Nah, seperti ini. Kemudian di P value-nya juga jangan lupa kan di sini kita memanggil data juga. Nah, di sini juga kita rubah input dolar pilihan 1. Nah, jika sudah mungkin bisa kita jalankan saja. Nah, jika sudah kita jalankan, pilih variabel atau select box atau select input. Nah, nanti ini sudah bisa bekerja sesuai dengan input yang sudah kita masukkan. Nah, jadi plot korelasinya ini akan berubah seiring kita menambahkan variabel. Nah, ini coba ya saya tambahkan. Nah, dia akan bertambah seiring dengan bertambahnya variabel yang saya masukkan kayak gitu. Ini kalau dikurangin juga berubah. Nah, gitu. Nah, pilih variabel vegetable obesity. Nah, kalau saya memasukkan country ini akan muncul error. Nah, kenapa? Karena X must be numeric. Perlu diperhatikan bahwa variabel country ini tadi kan berupa kategori ya, nama-nama negara. Nah, itu makanya dia dikorelasikan tidak bisa seperti itu. Nah, oke, sampai tahap ini kita sudah berhasil menampilkan plot ya. Nah, selanjutnya kita akan mencoba menampilkan hasil analisis regresi yang sudah kita buat sebelumnya, seperti itu. Oke. Nah, ini tampilan app-nya tadi yang sudah kita buat. Nah, sekarang kita akan menampilkan hasil analisis regresi. Nah,
Sekarang kita akan menambahkan input select box. Nah, kenapa kita perlu menambahkan? Karena kita di sini ingin membuat aplikasi analisis regresi kecil-kecilan seperti itu. Nah, jadi di sini inputannya saya ingin pilih variabel X dan pilih variabel input berupa pilih variabel X dan input pilih variabel Y, atau pilih variabel prediktor, atau pilih variabel responnya apa. Nah, kayak gitu. Oleh karena itu kita membutuhkan select box tambahan lagi sebanyak 2, yang satu untuk pilih variabel X, yang satunya lagi untuk pilih variabel Y, seperti itu. Nah, di sini kita bisa menambahkannya. Nah, di sini select input. Nah, ini bisa kita copy saja langsung. Ini saya Ctrl C, terus saya paste. Nah, ini. Nih, saya membuatnya sebanyak 2. Mungkin biar nggak bingung, saya beri komentar di sini. Di bawah ini adalah select input variabel untuk regresi, seperti itu ya. Nah, di sini kita hanya perlu merubah argumennya sedikit ya, untuk inputannya sama. Nah, di sini yang pertama adalah output ID. Nah, input ID maksudnya. Nah, input ID. Nah, input ID ini perlu diketahui dia harus berbeda-beda nilainya. Nah, di sini pilihan 1, ini saya buat aja biar gampang, pilihan 2 namanya. Terus select input yang ketiga, ini namanya pilihan 3, seperti itu. Nah, terus labelnya, ini saya pengen buat pilih variabel X gitu ya. Terus yang select input yang pilihan 3, ini saya buat pilih variabel Y. Nah, ini jika kita jalankan, nah, dia akan muncul seperti ini. Pilih variabel X dan pilih variabel Y. Nah, hanya saja di sini kalau variabel X atau variabel prediktor untuk regresi itu kan bisa lebih dari 1 ya. Nah, hanya saja yang pilih variabel Y itu harusnya kita boleh milihnya hanya 1 variabel saja untuk respon. Nah, di sini dia tetap sama seperti sebelum-sebelumnya, dia bisa memilih multiple variabel. Nah, di sini kita bisa rubah agar memilih 1 variabel saja dengan cara merubah multiple-nya ini di select input pilihan 3 ini untuk variabel Y. Ini bisa kita rubah dengan menuliskan true menjadi false, F besar seperti itu. Kemudian selected-nya mungkin saya ganti ya. Selected-nya saya ganti. Tadi kan kita melakukan regresi itu Y-nya obesity. Nah, di sini saya ganti dengan obesity selected-nya. Nah, ini jika kita jalankan, nah, di sini variabel X-nya bisa lebih dari 1 pilihannya, sedangkan variabel Y-nya, responnya itu hanya bisa memilih 1 variabel saja, seperti itu. Nah, population, death, recover, tables, nah itu dia hanya bisa memilih 1 variabel saja, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membuat prosesnya. Inputnya kan sudah kita buat nih, input variabel X sama Y-nya. Selanjutnya kita akan memprosesnya di server. Nah, gimana caranya? Saya balik lagi ke modul. Nah, di sini tampilan app-nya tadi yang sudah kita buat. Nah, gimana variabel X ini bisa memilih multiple variabel, Y-nya ini tidak bisa memilih multiple variabel. Karena Y-nya ini respon ya. Nah, tadi kita bekerja untuk menampilkan plot. Nah, untuk menampilkan plot tadi, kalau teman-teman ingat, rekan-rekan semua ingat, itu menggunakan fungsi render plot dan plot output. Nah, di sini jika bentuknya itu berupa teks, hasil analisis regresi tadi kan hasilnya teks ya. Yang ini summary like. Nah, ini hasilnya berupa teks seperti itu hasil analisisnya. Nah, di sini untuk menampilkannya di Shiny, di R-Shiny, di aplikasi output.
di mana render print ini sama dengan render plot tadi, yaitu untuk memproses plot. Kalau di sini untuk memproses teksnya, teks hasil analisis regresinya tadi. Kemudian verbatim text output ini untuk memunculkannya kembali ke dalam UI seperti yang ada di modul seperti ini. Nah, oke, langsung saja kita praktek mungkin. Ini saya balik ke RShiny Canvas-nya. Nah, di sini main panel hasilnya saya tambahkan. Plot output ini untuk menampilkan plot korelasi tadi, ini saya tambahkan verbatim text output. Nah, seperti di modul. Nah, seperti ini. Nah, kita definisikan dulu output ID-nya apa. Output ID. Nah, kita samakan saja dengan yang ada di modul, yaitu namanya ini underscore text. Nah, jangan lupa diberi titik petik ya. Ini teks. Nah, kayak gitu. Jadi untuk memanggilnya nanti dari server itu harus menggunakan output ID ini teks. Nah, kayak gitu. Langkah-langkahnya sama saja dengan kita melakukan render plot tadi. Kita buat output. Nah, untuk memanggilnya, untuk mengeluarkannya maksudnya dari server ke UI, user interface. Nah, kita panggil ID-nya. Ini ID-nya kan namanya ini teks. Nah, kalau memanggilnya di server dia tidak usah pakai petik. Ini teks. Nah, ini sama seperti penggunanya sama persis dengan kita melakukan render plot tadi. Nah, terus kita buat render print ya tadi. Nah, ini render print. Nah, dalam kurung jangan lupa juga diberi kurung kurawal seperti ini. Nah, jika kita jalankan, dia akan menampilkan row baru, page baris baru. Nah, cuman di sini nampilin tulisan 0. Kenapa 0? Karena di sini di dalam render print ini dia belum memproses apa-apa seperti itu. Di sini kosong, tidak menampilkan apa-apa. Sehingga perlu kita isikan gitu. Isinya apa? Isinya nanti menggunakan hasil analisis regresi yang sebelumnya kita buat. Nah, yang ini. Nanti kita copy saja. Nah, kayak gitu. Nah, saya kembali lagi ke modul. Nah, ini bisa langsung saja kita kopikan dari hasil analisis regresi lagi yang tadi yang sudah kita buat. Nah, ini kita kopikan. Nah, ini copy. Nah, ini bagian ini. Ini semua ke bawah. Setelahnya udah nggak ada codingan lagi. Mungkin bisa di-copy semua. Ini kita copy, kita paste ke fungsi render print. Nah, seperti ini. Nah, jika kita tampilkan, nah kita jalankan maksudnya. Nah, aplikasi yang kita buat itu sudah memunculkan hasil. Hanya saja dia hanya memunculkan hasil dari tes Durbin Watson ini. Nah, hasil-hasil analisis regresinya kenapa tidak memuncul? Karena ini adalah fungsi render print, di mana kita untuk memunculkannya itu harus menambahkan fungsi print seperti itu. Mungkin ini bisa dirubah. Ini bisa kita tambahkan print. Nah, untuk hasil regresinya ini di bagian summary. Nah, ini saya tambahkan print maksudnya. Nah, terus saya jalankan. Nah, bisa dilihat di sini sudah muncul ya hasil regresinya. Nah, terus kita tambahkan lagi. Ini hasil uji asumsi residual normal. Nah, ini kita tambahkan print. Ini bisa juga dengan cara ini di blok, terus diberi tanda kurung. Terus di print. Nah, kita jalankan lagi. Nah, ini dia sudah muncul hasilnya. Kemudian ini Kiki plot ini adalah plot Kiki plot ini adalah plot dari residualnya ya, residual dari regresi yang sudah kita lakukan sebelumnya. Nah, ini kan kalau kita menampilkan plot kan harus menggunakan render plot ya. Sedangkan render print ini hanya untuk menampilkan teks. Sehingga jika kita jalankan tadi
Nah, si Kiki plot ini tidak akan muncul kayak gitu. Karena render print ini hanya berfungsi untuk menampilkan teks yang di-print-kan seperti itu. Makanya dia tidak muncul. Nah, ini bisa dihapus saja mungkin. Nanti ini mungkin akan terpakai untuk tantangan di akhir modul kayak gitu. Nanti saya jelaskan lagi. Nah, terus kita ingin menampilkan asumsi heterokedastisitas. Nah, ini bisa sama juga. Kita tampilkan print ya. Nah, seperti ini. Lalu kita jalankan lagi. Nah, ini sudah muncul ya hasilnya. Nah, terus yang VIF terakhir, sama Durpin Watson juga. Ini saya tambahkan print, terus di asumsi autokorelasi juga saya tambahkan print. Lalu kita jalankan semuanya. Nah, di sini sudah muncul semua hasilnya. Nah, ini sudah muncul. Mungkin karena yang plot korelasi ini sudah berhasil ya, mungkin kita akan buat tampilan render print-nya supaya dia di atasnya plot korelasi ini. Caranya gimana? Caranya gampang sekali. Jadi kita hanya tinggal menukar posisi di bagian main panel. Perlu diingat bahwa main panel ini untuk menampilkan hasil output atau hasil proses yang sudah kita lakukan. Baik itu berupa analisis atau plot, nah itu bisa ditampilkan di main panel. Nah ini kita bisa tukar saja dengan cara, ini yang text output-nya saya cut, nah saya paste ke atasnya, atas bagian sebelum plot output. Kemudian setelah fungsi verbatim text output ini saya berikan koma. Artinya saya ingin menampilkan sesuatu output lagi. Nah, seperti itu makanya saya beri koma. Nah, setelah plot output ini kan saya tidak ingin mengeluarkan hasil output apa-apa lagi. Nah, sehingga komanya ini bisa dihapus. Nah, jika saya jalankan, nah di sini posisinya sudah berubah, di mana hasil regresinya itu yang paling atas, terus hasil plot korelasi tadi itu di paling bawah. Nah, ini juga berlaku. Oke, kemudian jika kita menjalankan pilih variabel tadi, nah ini saya jalankan pilih variabel. Nah, hasil regresinya itu tidak berubah seiring kita pilih variabel X. Nah, kalau kita lihat prediktornya kita tambahkan, tetapi hasil regresinya itu tidak berubah, hanya variabel alkoholik, animal fats, animal product, cereal excluding beer, dan X saja yang muncul. Nah, sedangkan variabel-variabel lain tidak muncul. Mengapa seperti itu? Hal ini terjadi karena kita belum menginputkan, kita belum menghubungkan hasil select input untuk variabel regresi yang sudah kita buat tadi, select box-nya, ke dalam pemrosesan. Nah, kayak gitu. Nah, kita belum menghubungkannya ke sini. Nah, caranya gimana? Caranya sama dengan render plot. Di sini render plot kan kita memanggilnya dengan cara input dolar pilihan 1. Nah, untuk memanggil select box yang pertama yang sudah kita buat tadi, yaitu dengan ID input pilihan 1. Nah, di sini kita hanya tinggal merubahnya saja. Jadi kan X di sini inputannya berupa variabel alkoholik, animal fats. Nah, ini tinggal kita rubah saja menjadi input dolar. Nah, kita lihat lagi di atasnya. Tadi yang pilih variabel X, yang variabel prediktor itu ID inputnya apa? Nah, ID inputnya adalah pilihan 2. Nah, kita tinggal mengubahnya saja. Di sini kita rubah menjadi pilihan 2, seperti itu. Nah, kemudian yang Y-nya, variabel responnya juga sama. Nah, Y-nya di sini kita rubah input dolar pilihan 1. Pilihan 1. Pilihan 3 ya. Nah, ini untuk variabel Y-nya. Kita sesuaikan saja. Ini Y berarti pilihan 3, seperti itu.
Nah, X sama Y ini nanti selanjutnya akan diproses untuk melakukan regresi gitu. Nah, ini di sini ada buat formula dulu seperti itu. Nah, selanjutnya bisa kita run ya. Nah, jika sudah kita jalankan, maka pilih variabel, select box pilih variabel X dan pilih variabel Y ini sudah bisa berjalan secara semestinya. Nah, misalnya nih, ini kan variabelnya yang diikutkan di model regresi untuk variabel prediktornya kan alcoholic beverage sama fizzy food. Ini saya tambahkan ya. Misalnya animal fat. Nah, dia hasil regresinya juga berubah. Nah, ini juga berubah. Nah, dia akan bertambah seiring dengan banyaknya variabel prediktor yang kita masukkan seperti itu. Nah, ini juga berubah. Nah, seperti itu. Nah, Y-nya juga kita bisa rubah. Misalnya Y-nya mau dead, confirm. Nah, ini juga berubah. Nah, seperti itu. Nah, di aplikasi yang sudah kita buat ini saya rasa akan memudahkan sekali di penerapan kita dalam mengolah data di R ya. Jadi kalau misalnya kita repot-repot untuk membuat skripnya seperti itu, kan kita kalau melakukan pemodelan itu harus repot-repot mengetik seperti itu. Nah, jika sudah dibuat Shiny App-nya seperti ini, itu kita akan lebih mudah seperti itu dalam melakukan analisis kayak gitu. Ya, mungkin lebih seperti software SPSS atau Minitab seperti itulah, kan lebih gampang kayak gitu. Nah, dan juga di aplikasi yang kita buat ini bisa dibilang sih lebih apa ya, lebih enak lah daripada kita menggunakan SPSS karena kalau SPSS itu kan atau Minitab kalau kita melakukan analisis kan misalnya untuk uji asumsi klasiknya itu kan agak repot ya harus ngeklik sana, ngeklik sini. Nah, tapi kalau